Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tetap muka, itu semua karena kasih penyertaan perlindungan Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pastikan kita sudah di dalam Tuhan. Tuhan sudah ada di dalam kita. Karena tanpa kita memastikannya, tentu kita hanya kita saja, hanya pengakuan kita saja, hanya menurut kita saja. Karena apa? Karena kita melihat di mana Yohanes 14 ayat 23 mengatakan kepada kita, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Bapak Saudaraku, buktikan Yesus sudah ada di dalam hati kita. Kita sudah ada di dalam Tuhan. Karena apa? Karena banyak saat ini kita tidak tahu bahwa ada Tuhan dalam hati kita. Tuhan kita sudah ada dalam hati Tuhan. Jadi pastikan kita melalui firman-Nya, di mana Yesus mengakhiri perkataannya kepada kita, firman-Nya kepada kita, supaya kita itu mengerti bahwa Yesus ada di dalam kita. Jadi di sini jelas keterangan kepada kita tadi ayat 4 mengatakan kepada kita, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di mana Yesus tahun 2000 lalu datang ke dunia ini, firman yang sampaikan kepada kita itu bukanlah dari dirinya sendiri, tapi dari Bapanya. Jadi kita itu menyatu, Bapa Tuhan Yesus kita menyatu. Jadi rohnya menyatu bersama-sama dengan roh kita. Jadi kita itu menempel. Jadi kita itu menyatu. Jadi itulah kita bisa kuat, bisa kita melawan kuasa-kuasa dunia ini. Jadi jika kita tidak menyatu dengan Bapa kita, kita tidak akan mampu oleh godaan-godaan, tantangan, masalah pergumulan hidup dan dunia ini. Kenapa? Karena setan itu akan menina bobokkan kita. Kita akan diserongkan dengan Tuhan itu. Jadi kita harus waspada, harus kita kembali kepada Tuhan. Pastikan kita sudah di dalam Tuhan. Tuhan sudah ada di dalam hati kita. Jadi ayat 5 mengatakan kepada kita, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Karena tanpa kita penuh dengan Roh Kudus, kita tidak tahu apa yang harus kita ikutkan. Ajaran manalah yang kita harus ikutkan, firman manalah yang kita harus ikutkan. Jadi jika kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan membukakan rahasia kepada firman Tuhan bagaimana menurut Tuhan. Jadi bukan menurut manusia. Jadi banyak saat ini Bapak Saudaraku, firman yang kita dengar menurut manusia. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus mengerti siapa kita sebenarnya. Apakah kita menuruti aturan manusia, apakah kita menuruti Roh Tuhan. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan sini tadi, di mana ayat mengatakan, tapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi jelas Bapak Saudaraku, di sini katanya tadi, Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengajari kita. Roh Kudus akan membimbing kita, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, supaya kita betul-betul di jalannya Tuhan, betul-betul kita di relnya jalannya Tuhan. Jadi jika kita tidak penuh dengan Roh Kudus, Saudaraku, banyak kita hanya ikut-ikutan saja, banyak kita hanya merasa saja, banyak kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia. Jadi pastikan kita itu sudah di dalam Tuhan. Karena Yesus mengatakan kepada kita, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Tuhan berikan kepada kita damai sejahtera, tidak seperti dunia memberikan kepada kita. Jadi Tuhan memberikan kepada kita itu damai sejahtera, mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku, dunia mengasihi kita jika kita mengikuti Dia. Jadi kita harus mengerti di mana posisi kita saat ini, karena jika kita tidak mengerti, sehingga kita menganggap kita ini sudah di dalam Tuhan, karena jelas di sini kita melihat di Yohanes 15 ini ayat 18 ini jelas katakannya kepada kita tadi, di mana mengatakan kepada kita 18 Yohanes 14:18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus tahu di mana kata kita. Apakah kita ingin dunia mengasihi kita? Ya tentu kita tahu bahwa tadi, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Sebagai miliknya. Jadi tapi sini kita melihat jika kita memang betul-betul di dalam Tuhan, tentu bertentangan. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi jangan heran kalau dunia membenci kita. Jangan heran, karena apa? Sangat bertentangan hitam dengan putih. Jadi itu sangat bertentangan. Jadi kita harus mengerti siapa kita, harus kita mengenal siapa kita. Jadi jangan kita ini dari tawar hati. Kenapa? Ikut Yesus ikut Yesus kau pikul salib, ikut Yesus kau menderita. Kenapa seperti ini? Jadi jangan kita mengatakan seperti itu, karena Yesus sudah lebih dulu menjelaskan kepada kita supaya kita tetap setia. Siapa yang bertahan pada kesudahannya, dialah akan selamat. Jadi tetap semangat, kembalilah kepada Alkitab, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya kita itu mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi jika kita pikirkan dengan logika kita, jika kita pikirkan dengan akal kita, kita tidak akan mampu untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya banyak saat ini ayah-ayah zaman ini melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendaknya, bukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita itu Bapak Saudaraku, kita melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan kita lupai Tuhan itu, jangan kita atasi Tuhan itu, tapi Tuhan itulah pedoman hidup kita. Tuhan itulah menjadi ikutan kita. Tetap semangat, andalkan Tuhan, jaga kesehatan. Jika tidak sehat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.